Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Basis Data 1 bersama saya Nur Fitriyanti. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai data, informasi dan definisi basis data, kemudian sistem file versus sistem basis data, database management system, dan yang terakhir user system basis data. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai data, informasi, dan basis data. Basis data ini sangat mudah kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di mana kita biasa menemui database atau basis data ini? Bisa di rumah sakit, di bank, di perpustakaan. Kalau misalkan kita ke rumah sakit, tentu data-data kita akan direkam di sana, baik itu rekam medis ataupun data-data pribadi kita. Apalagi perbankan ya. Di perbankan tentu semua transaksi kita itu tercatat di dalam basis data mereka. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data dan informasi. Tentunya kalian semua sudah mengetahui apa itu data dan informasi, tapi tidak ada salahnya nih kalau kita mengulang sedikit apa itu data dan informasi. Data adalah sekumpulan fakta mentah yang belum diolah. Nah, data ini ya bisa menyangkut mengenai barang, kejadian, suatu aktivitas, atau transaksi yang telah tercatat, ya. Kemudian, contohnya itu apa? Contoh data itu bisa dosen, mahasiswa, pelanggan, barang. Nah, sekarang kalau misalkan contohnya data barang, biasanya yang disimpan itu data apa aja sih? Kalau misalkan barang, kita lihat dia punya atribut nama barang, kemudian mungkin kalau misalkan kita bicaranya barang di supermarket, mungkin dia ada stok, ada kode barangnya, dan lain-lain. Kalau misalkan mahasiswa, atribut datanya apa aja gitu ya. Nah, atribut datanya misalkan nama mahasiswa, kemudian nomor induk, atau kalau mungkin di ITENAS itu disebutnya NRP, alamat email, total SKS yang sudah diambil, ataupun nilai IPK-nya berapa. Nah, sedangkan informasi ini adalah data-data yang sudah diolah sehingga bermanfaat dan memiliki makna bagi penggunanya. Kalau misalkan di level universitas, misalkan misalnya data nilai IPK ya, jadi kita bisa mengetahui nih informasi apa gitu ya, kalau dari data mahasiswa ini. Jadi kita bisa tahu sebenarnya berapa banyak sih mahasiswa yang memiliki IPK di atas 3,5. Nah, ini adalah gambaran transformasi data menjadi informasi. Nah, awal mulanya ini data ini direkam tentunya diinput ke dalam sistem, kemudian dia tersimpan di dalam basis data menjadi raw data seperti ini. Nah, kemudian untuk menjadi informasi, data-data yang berasal dari raw data ini diolah ya dengan perhitungan statistik, misalkan untuk menghasilkan tabel seperti ini. Jadi kita bisa tahu berapa persen sih, misalkan kalau di sini yang memiliki gelar profesor gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di tabel ada 28%. Nah, kalau misalnya kita lihat di tabelnya ini yang profesor nih yang warna biru yang ini, dia kedua paling besar setelah associate profesor gitu yang jumlahnya 9 orang. Nah, jadi si data-data ini diolah menjadi informasi yang disajikan baik itu dalam bentuk table ataupun dalam bentuk grafik. Kenapa harus dalam bentuk grafik?
grafiknya misalkan kalau di sini pie chart. Kalau misalkan kita lihat nih di sini lebih lebih mudah kita membaca mana sih, dalam bentuk tabel atau dalam bentuk pie chart? Tentunya dalam bentuk pie chart. Kalau dalam bentuk pie chart, kita bisa tahu ini yang paling besar, ini yang warna biru ini nih ada 9 orang gitu. Nah, sebenarnya apa sih itu basis data gitu ya? Dan kenapa sih perlu basis data? Basis data ini diperlukan untuk memanajemen data. Nah, bayangkan saja kalau misalkan data-data hanya disimpan seperti ini, atau mungkin hanya disimpan di dalam rak-rak secara konvensional gitu, kalau misalkan kita butuh, tentu agak kesulitan dan membutuhkan waktu untuk mencari data yang kita butuhkan. Nah, oleh karena itu hadirlah basis data. Jadi untuk menciptakan manajemen data yang efisien. Nah, basis data sendiri merupakan struktur komputer yang terintegrasi ya, yang menyimpan end user data dan metadata. End user data ini siapa? Kalau misalkan tadi di level universitas end user data itu bisa saja mahasiswa. Maka di dalam basis data akademik itu akan tersimpan data-data mahasiswa. Dan metadata. Metadata ini format atau karakteristik dari data gitu ya. Nah, apakah semua data ini disimpan di dalam basis data? Tentu tidak. Jadi hanya data-data atau fakta mentah yang menarik bagi end user. Nah, metadata sendiri menggambarkan tadi karakteristik dan sekumpulan relasi. Jadi bukan hanya karakteristik, tapi dia juga sekumpulan relasi yang menghubungkan data-data di dalam basis data. Nah, metadata ini biasanya menyimpan informasi seperti nama setiap elemen datanya, kayak gini ya, contohnya kode prodi, nama prodi, ya. Kemudian tipe datanya apa? Nama prodi, tipe datanya varchar, panjangnya 50. Nah, kemudian dia boleh dikosongkan nggak? Boleh nol nggak? Gitu. Kalau di sini, yes, artinya boleh dikosongkan. Nah, seperti ini gambaran metadata. Nah, definisi basis data ini sangat banyak sekali. Baik kita lihat definisi basis data dari beberapa orang. Nah, menurut El-Majri, basis data adalah sekumpulan data yang saling berelasi atau terkait. Ada juga yang mengatakan basis data adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Nah, ini ya, sehingga dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Saat kita membutuhkan data A, kita akan memperoleh data tersebut dengan sangat cepat jika disimpan di dalam basis data. Bayangkan saja kalau misalkan data-data itu masih disimpan secara konvensional, tentu akan membutuhkan banyak sekali waktu untuk mencari data, apalagi jika datanya berjumlah sangat banyak. Nah, ada juga definisi yang lain, ada kumpulan data yang saling berhubungan. Ya, di sini kita lihat bahwa di definisi pertama juga disebutkan saling berelasi. Di definisi kedua juga disebutkan yang saling berhubungan gitu ya. Artinya basis data ini memang ada data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa adanya duplikasi. Nah, duplikasi ini penting. Nanti kita akan bahas di next slide. Yang tidak perlu disiapkan, yang tidak perlu disiapkan untuk memenuhi, yang perlu disiapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Contoh dari basis data, ada apa aja nih kalau misalkan basis data akademik contohnya. Maka di dalam basis data akademik akan ada banyak sekali data, di antaranya ada data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, data nilai, mungkin data karyawan, data praktikum, dan data yang lainnya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem file atau sistem tradisional.